Langkah anggun seorang wanita dengan setelan jas putih elegan menggema di lantai 25 gedung pencakar langit yang mewah. Semua mata tertuju padanya, baik karyawan maupun tamu undangan yang hadir dalam rapat akbar itu. Dialah Ratna Adelia, seorang CEO muda yang terkenal dingin, cerdas, dan tak kenal kompromi. Usianya baru 32 tahun, tapi ia sudah berhasil menguasai pasar dengan strategi tajamnya. Aura berwibawa dan harismanya membuat siapapun segan ketika berada di dekatnya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membanggakan dalam hidupnya. Kontrak senilai triliunan baru saja ditandatangani dengan perusahaan asing, menandai kemenangan besar bagi perusahaannya. Semua orang bertepuk tangan, beberapa bahkan menaruh decak kagum, namun wajah Ratna tetap datar. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih sering ia gunakan sebagai formalitas daripada ungkapan hati. Namun di balik sorot matanya yang tegas, tersimpan kelelahan. Bertahun-tahun ia berlari mengejar ambisi, berkorban waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan pribadi. Tapi siapa yang peduli? Bagi dunia luar, Ratna adalah gambaran kesempurnaan seorang wanita sukses. Ruangan penuh cahaya itu terasa hangat dengan percakapan. Di atas meja panjang, deretan makanan ringan, minuman bersoda, dan beberapa gelas air putih tersusun rapi. Ratna yang sejak tadi bicara panjang lebar merasa tenggorokannya kering. Dengan gerakan santai ia meraih sebuah gelas air putih bening di depannya, meneguknya perlahan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang curiga. Namun tak sampai 5 menit kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba wajah Ratna memucat drastis, tubuhnya bergetar hebat, napasnya tersengal seperti orang tersedak. Tangannya refleks meraih leher, matanya terbelalak panik. Semua orang sontak berdiri, sebagian berteriak kaget. "Bu Ratna, ada apa?" teriak sekretarisnya dengan wajah pucat. Tubuh Ratna terhuyung ke belakang, hampir jatuh ke kursi, lalu roboh ke lantai marmer yang dingin. Suasana riuh seketika berubah mencekam. Beberapa orang mencoba mendekat, tapi bingung harus berbuat apa. "Cepat panggil ambulans," teriak salah seorang manajer. Yang lain sibuk menekan tombol telepon darurat. Tapi tubuh Ratna terus kejang-kejang, wajahnya berubah kebiruan. Detik itu, semua orang panik tanpa tahu harus menolong dengan cara apa. Hingga di tengah kekacauan, sebuah sosok kecil muncul dari balik pintu kaca. Seorang anak laki-laki kurus dengan pakaian lusuh, wajah kotor, dan rambut acak-acakan. Semua orang menoleh kaget. "Hei, apa yang dilakukan anak gembel ini di sini?" bentak satpam yang berlari mengejarnya. Tapi anak itu justru berlari semakin cepat mendekati Ratna. "Jangan. Biarkan aku tolong dia," suaranya serak tapi penuh keyakinan. Ia menyingkirkan tangan satpam yang hendak menariknya. Semua orang terdiam beberapa detik, bingung, tapi anak itu sudah jongkok di samping tubuh Ratna. "Dia keracunan. Saya tahu caranya, jangan diam saja," teriaknya. Semua orang saling pandang, setengah percaya setengah tidak. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan tahu soal keracunan, sementara orang dewasa di ruangan itu hanya bisa kebingungan? Tapi waktu tidak banyak. Napas Ratna semakin lemah, tubuhnya gemetar, mulutnya berusaha mencari udara. Anak itu mengguncang bahunya. "Bu, bertahan ya. Tolong ambilkan garam dan air bersih cepat," katanya penuh desakan. Seorang office boy yang masih syok langsung berlari ke pantry, mengambil garam dan air mineral, lalu memberikannya pada anak itu. Bocah itu, namanya Bima, segera mengaduk cepat garam ke dalam air, lalu mencoba menyuapkannya ke mulut Ratna. Beberapa orang ingin menghentikan,
Tapi dokter perusahaan yang baru tiba berteriak, "Biarkan. Itu pertolongan pertama yang benar." Semua terdiam, menahan napas melihat apa yang terjadi. Bima dengan tangan kecilnya menopang kepala Ratna, menyuapkan cairan itu sedikit demi sedikit, lalu menepuk punggungnya. "Ayo Bu, muntahkan racunnya. Jangan menyerah," teriaknya dengan mata berkaca-kaca. Detik terasa seperti jam. Ratna tersedak, lalu tubuhnya menegang. Sekejap semua orang merasa ini akhir. Tapi kemudian, cairan berbau menyengat keluar dari mulut Ratna. Ia memuntahkan isi perutnya, bercampur dengan air yang baru diminum. Napasnya tersengal, dadanya naik turun cepat, lalu perlahan wajahnya mulai memerah kembali. Semua orang di ruangan terperangah, beberapa menangis lega. "Ya Allah, dia selamat," bisik sekretarisnya. Dokter segera memeriksa Ratna, mengangguk. Dia masih lemah, tapi hidupnya terselamatkan. Kalau tadi terlambat beberapa menit saja, mungkin sudah terlambat. Semua mata kini tertuju pada bocah lusuh itu. Ia hanya mengusap wajahnya dengan lengan kotor, tubuhnya gemetar karena panik, namun matanya berbinar lega. Ratna yang masih lemah membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sosok kecil di sampingnya. Anak itu menatapnya penuh harap. "Siapa? Kamu?" Suara Ratna lirih nyaris tak terdengar. Anak itu menunduk. "Saya Bima, Bu, cuma anak jalanan. Dulu ibu saya yang ajarin cara nolong orang kalau keracunan. Saya cuma nggak mau ibu mati." Air mata menetes dari sudut mata Ratna. Seorang CEO yang biasa dipuja, dihormati, bahkan ditakuti, kini hanya bisa terbaring lemah, sementara nyawanya diselamatkan oleh seorang bocah gembel yang bahkan tidak tahu besok akan makan apa. Ruangan yang semula dipenuhi gemerlap prestasi kini dipenuhi keharuan. Semua orang yang menyaksikan merasa seperti tertampar. Selama ini mereka sering mengusir anak kecil itu dari depan gedung, menganggapnya pengganggu. Tak ada yang peduli pada nasibnya. Tapi hari ini, bocah yang sama justru menjadi pahlawan yang menyelamatkan nyawa atasan tertinggi mereka. Ratna mencoba mengangkat tangannya, lemah, lalu menggenggam jari-jari kecil Bima. "Terima kasih, kamu penyelamatku," bisiknya. Dan detik itu juga, semua orang menyadari bahwa takdir bisa datang dengan cara yang tak pernah mereka duga. Segelas air putih yang terlihat sederhana hampir merenggut nyawa seorang wanita paling berkuasa di ruangan itu. Tapi seorang anak miskin yang selama ini diremehkan justru menjadi malaikat penolongnya. Dunia seperti berputar terbalik dalam hitungan menit. Sejak kejadian itu, seluruh kantor gempar. Berita tentang CEO muda Ratna Adelia yang hampir tewas karena segelas air putih mendadak menyebar luas. Tak butuh waktu lama hingga media massa mencium kabar itu. CEO ternama selamat dari percobaan pembunuhan berkat anak jalanan, begitu judul-judul berita di televisi, koran, hingga media online. Semua orang penasaran, siapa sebenarnya anak gembel itu, dan bagaimana mungkin ia bisa menyelamatkan seorang wanita kaya dengan begitu cepat. Namun di balik sorotan kamera dan perhatian publik, ada kisah yang jauh lebih dalam. Bima, bocah lusuh itu, kini menjadi pusat perhatian. Padahal sehari-hari ia hanya anak miskin yang tidur di empran toko, makan dari sisa nasi bungkus orang, dan sering diusir satpam gedung karena dianggap mengganggu pemandangan. Ia kehilangan ibunya sejak umur 7 tahun. Ibunya dulu pedagang jamu keliling, sederhana tapi penuh kasih. Ibunya sering berkata, "Nak, kalau kamu lihat orang kesusahan, jangan diam saja. Meski kita miskin, tapi kalau bisa nolong, tolonglah."
Kata-kata itu menempel di hati Bima. Dari ibunya jugalah ia belajar pengetahuan sederhana tentang racun dan cara pertolongan pertama. Malam-malam dingin ia jalani sendirian setelah ibunya pergi untuk selamanya. Ayahnya tak pernah ia kenal. Hidupnya benar-benar hanya bergantung pada belas kasih orang yang lewat, yang sayangnya lebih sering menolak daripada memberi. Namun Bima tak pernah menyangka ilmu kecil yang diwariskan ibunya suatu hari akan menyelamatkan nyawa seorang wanita besar. Ratna, setelah sempat kritis, akhirnya dipindahkan ke rumah sakit terbaik. Selama beberapa hari ia dirawat intensif dengan pengamanan ketat, sebab polisi menyatakan ada pihak yang memang sengaja menaruh racun di gelasnya. Semua mata tertuju padanya, tapi di dalam hati Ratna hanya ada satu sosok yang terus ia pikirkan, bocah kurus dengan mata jernih bernama Bima. Ia tak bisa melupakan genggaman tangan kecil itu, suara serak yang berteriak agar ia bertahan hidup, dan ketulusan yang terpancar dari wajah polosnya. Suatu sore, Ratna meminta asistennya untuk mencari dan membawa anak itu ke rumah sakit. Awalnya banyak yang keberatan, bahkan satpam gedung merasa aneh karena biasanya mereka yang pertama kali mengusir anak jalanan itu. Namun akhirnya, dengan bantuan seorang karyawan yang diam-diam sering memberi Bima sisa makanan, bocah itu berhasil ditemukan sedang duduk di bawah jembatan penyeberangan, memeluk lututnya karena lapar. Ketika ia dibawa ke rumah sakit, Bima terlihat canggung. Bajunya tetap lusuh, celananya sobek di beberapa bagian, dan bau jalanan masih melekat. Namun matanya berkilat gugup begitu pintu kamar VIP terbuka. Di dalam, Ratna sedang duduk lemah di ranjang, wajahnya pucat tapi senyum lembut terlukis. Itu pertama kalinya orang-orang melihat Ratna tersenyum dengan tulus. Bima, panggilnya lirih. Bocah itu menunduk, suaranya kecil, "Ibu, sudah sehat?" Ratna mengulurkan tangannya. Dengan hati-hati Bima mendekat, meraih tangan itu. Hangat. Ratna tiba-tiba menitikkan air mata. "Kalau bukan karena kamu, mungkin saya nggak akan ada di sini hari ini. Kamu penyelamat saya, Nak. Saya berhutang nyawa sama kamu." Bima tergagap. Ia menggeleng cepat. "Saya cuma nolong semampu saya, Bu. Jangan berhutang sama saya. Ibu sudah orang baik, banyak nolong orang juga kan?" Suaranya polos, seolah ia tak tahu siapa sebenarnya Ratna. Padahal, karyawan-karyawan di perusahaan tahu Ratna bukan sosok yang mudah dibilang baik. Ia keras, dingin, dan sering membuat orang menangis karena sikap tegasnya. Tapi entah kenapa, mendengar perkataan polos itu, hati Ratna seperti ditusuk. Apakah selama ini ia benar-benar hidup hanya untuk uang dan gengsi? "Bima, kamu mau saya balas gimana? Uang? Rumah? Apapun kamu minta, saya akan kasih." Ratna mencoba bicara. Bima menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Saya nggak mau apa-apa, Bu. Saya cuma minta, jangan usir saya lagi kalau saya cari makanan di depan gedung itu. Saya suka lapar, saya cuma mau bisa makan." Kalimat sederhana itu menghantam Ratna lebih keras dari apapun. Seorang CEO dengan gaji miliaran sebulan ditolong oleh bocah yang hanya berharap tidak diusir ketika mencari sisa makanan. Air mata Ratna pecah tanpa bisa ia tahan. Ia langsung menarik Bima ke pelukannya, erat sekali. "Kamu nggak akan lapar lagi. Mulai sekarang, kamu ikut saya. Kamu anak saya sekarang." Perawat yang menyaksikan momen itu ikut menitikkan air mata. Asistennya bahkan terkejut, karena tak pernah melihat Ratna sedemikian lembut. Tapi Ratna tahu hatinya sudah membuat keputusan. Ia bukan hanya ingin membalas budi, ia merasa kosong selama ini,
dan kehadiran Bima seperti hadiah dari Tuhan yang mengisi kekosongan itu. Hari-hari berikutnya penuh perubahan. Ratna memutuskan mengadopsi Bima secara resmi. Bocah itu dipakaikan baju baru, diajak tinggal di rumah besar dengan kamar luas dan kasur empuk. Malam pertama, Bima menangis diam-diam. Ia tak percaya bisa tidur di tempat hangat tanpa takut diusir. Ratna menemukannya terisak, lalu duduk di sampingnya. "Kenapa menangis?" tanyanya lembut. "Saya kangen ibu saya," jawab Bima pelan. Ratna menahan perih di dadanya. Ia mengusap rambut bocah itu, berbisik, "Mulai sekarang, anggap saya ibumu juga. Kamu nggak sendiri lagi." Seiring waktu, perubahan itu membawa cahaya baru. Ratna, yang dulu dikenal dingin dan hanya mengejar profit, kini lebih manusiawi. Ia mulai membuat program CSR untuk anak-anak jalanan, membuka sekolah gratis, dan menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk panti asuhan. Semua karyawan terkejut dengan perubahan itu. "Bu Ratna sekarang berbeda ya, lebih hangat," bisik mereka. Dan semua bermula dari seorang anak kecil yang datang dari jalanan. Bima pun tumbuh menjadi anak ceria. Ia mulai sekolah dengan seragam baru, sepatu mengkilap, dan wajah berseri-seri. Dari anak yang dulu diejek gembel, kini ia duduk di bangku kelas dengan penuh percaya diri. Ratna selalu hadir di acara pentingnya, bahkan menepuk pundaknya dengan bangga ketika ia mendapat nilai tinggi. "Kamu hebat, Nak. Ibumu pasti bangga di surga sana," ucapnya suatu hari. Bima tersenyum, matanya berkaca-kaca. Beberapa tahun kemudian, dunia bisnis tetap mengenal Ratna sebagai CEO tangguh. Tapi kini ada tambahan, ia juga dikenal sebagai sosok dermawan yang peduli pada kaum kecil. Dan setiap kali orang bertanya apa yang mengubah dirinya, Ratna hanya menjawab singkat, "Segelas air putih yang hampir merenggut nyawa saya, justru memberi saya anak yang menyelamatkan hidup saya." Sungguh, siapa yang menyangka? Segelas air putih yang terlihat sederhana mampu mengubah jalan hidup dua manusia dari dunia berbeda. Seorang wanita kaya yang hampir kehilangan nyawa, dan seorang bocah miskin yang menemukan keluarga baru. Takdir benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Dan dari situ, semua orang belajar satu hal, jangan pernah meremehkan siapapun, sebab bisa jadi orang yang paling kita pandang sebelah mata adalah orang yang kelak menyelamatkan hidup kita.